Setiap Lebaran, jutaan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik. Tahun ini diperkirakan lebih dari 143 juta orang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, biaya transportasi sering menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk bisa pulang ke kampung halaman. Untuk itu, pemerintah menghadirkan kebijakan diskon transportasi lintas moda, mulai dari kereta api, kapal laut, penyeberangan, hingga penerbangan. Bukan hanya mempermudah perjalanan, kebijakan ini juga diharapkan menggerakkan konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Saya Hartanto. Saat ini saya menjadi tenaga ahli utama di kantor staf Presiden. Kebetulan saya di Kedeputian 4 dan cocok untuk hari ini kita sedang bicara mengenai transportasi dalam rangka arus mudik tahun 2026. Ya, jadi pemerintah melihat diskon transportasi sebagai bagian dari strategi dalam menjaga daya beli dan kepercayaan konsumsi rumah tangga pada momen ketika mobilitas masyarakat yang sangat tinggi seperti rencana mudik ini. Nah, untuk tahun ini dapat disampaikan potensi pergerakan mencapai 143,9 juta orang atau dalam persentase ada 50,60% masyarakat yang berencana melakukan perjalanan keluar kota pada periode Lebaran 2026. Angka ini sebetulnya ada penurunan sekitar 1,75% kalau dibandingkan dengan periode Lebaran 2025 yang lalu. Dalam survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bahwa salah satu penyebab turunnya minat perjalanan justru adalah masih tingginya harga tiket dan juga adanya keterbatasan kapasitas pada beberapa moda. Jadi intervensi tarif ini tentu saja sangat tepat sasaran, di mana bisa membantu masyarakat sekaligus menjaga agar momentum konsumsi Lebaran tetap bisa bergerak. Karena itu, dari sudut pandang kami di KSP, bahwa diskon transportasi bukan kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi ini merupakan bagian dari orkestrasi pemerintah agar mudik berlangsung aman, terjangkau, dan produktif secara ekonomi. Ya, kekuatan kebijakan tahun ini adalah pendekatan lintas moda. Pemerintah tidak hanya fokus pada satu jenis moda transportasi, tetapi memastikan berbagai moda dengan menyiapkan stimulus pada transportasi udara, laut, penyeberangan, dan moda yang lain, didukung oleh program insentif di perkeretaapian. Ini penting karena pola mobilitas Lebaran kita sangat beragam. Nah, dalam konteks ini, diskon lintas moda juga berarti bisa memperkuat konektivitas antar wilayah. Tujuan mudik yang paling besar itu ada yaitu ke Jawa Tengah, lalu Jawa Timur, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, dan diantaranya ke Sulawesi Selatan. Sehingga stimulus tarif berpotensi membesar arus belanja, kunjungan keluarga, dan perputaran uang di daerah-daerah tujuan mudik tersebut. Secara kebijakan publik, diskon transportasi bekerja melalui dua saluran utama. Yang pertama, menurunkan biaya perjalanan sehingga ruang belanja masyarakat di daerah tujuan menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua, meningkatkan mobilitas yang pada gilirannya menggerakkan konsumsi di sektor informal maupun formal tentu saja, antara lain perdagangan, kuliner, akomodasi, logistik lokal, bahkan hingga sampai pada destinasi wisata domestik. Kemenhub
melakukan survei lalu menegaskan bahwa faktor ekonomi lalu juga THR atau bonus ya, serta destinasi wisata domestik merupakan pendorong utama mobilitas lebaran. Jadi ketika transportasi dibuat lebih terjangkau, tentu efeknya bukan hanya pada tiket yang lebih murah, tapi tentu pada rantai nilai ekonomi lokal yang ikut hidup. Nah, dari perspektif kami di KSP, inilah yang penting. Stimulus transportasi harus dibaca sebagai upaya memperkuat ekonomi domestik berbasis pergerakan orang. Kalau tadi saya sebutkan THR, nah ini dia, THR sangat berpengaruh terhadap pergerakan orang selama mudik nanti. Kebijakan ini juga strategis bagi sektor transportasi, sekaligus mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Dalam konteks kebijakan publik, transportasi bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga enabler utama aktivitas ekonomi dan pariwisata antar wilayah. Dengan demikian, kebijakan stimulus ini tidak boleh dilihat semata sebagai diskon konsumtif, tetapi ini juga merupakan cara pemerintah menjaga load factor yang sehat, meningkatkan utilisasi infrastruktur transportasi, dan tentu mendorong kepercayaan publik terhadap layanan transportasi nasional yang pada akhirnya menggerakkan ekosistem transportasi dan sekaligus pariwisata secara simultan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi pemerintah memastikan kebijakan diskon transportasi ini akan memberikan manfaat yang luas melalui 3 hal. Yang pertama, cakupan lintas moda sehingga lebih banyak profil masyarakat bisa terjangkau. Yang kedua, integrasi dengan kebijakan operasional seperti posko terpadu, pengaturan one way atau mungkin kontraflow, lalu juga pembatasan angkutan barang non esensial, dan pengelolaan simpul-simpul kritis. Sebagai contoh seperti Merak, Bakauni, dan juga Ketapang, Gilimanuk. Ini merupakan simpul yang kritis. Lalu yang ketiga, penguatan keselamatan dan pengawasan melalui run checks, inspeksi, dan monitoring real time. Dengan pendekatan tersebut, tentu saja pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan diskon transportasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam perjalanan, tapi sangat kita harapkan juga mampu menjaga stabilitas mobilitas nasional, kemudian juga mampu melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi selama periode Lebaran. Nah, ini ada tambahan juga nih ya, untuk lebih memperjelas di mana pemerintah juga menyiapkan program mudik gratis. Ini hampir tiap tahun kita sering mendengar ada mudik gratis kan. Tentu pada masa angkutan Lebaran seperti tahun lalu sampai hari ini tahun 2026 ini juga ada program mudik gratis, di mana yang diterapkan untuk angkutan bis, angkutan kereta api, dan juga angkutan laut, mereka dapat mudik gratis. Ke depan, pemerintah melihat stimulus semacam ini perlu ditingkatkan menjadi kebijakan yang lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan, bukan sekedar musiman saja. Basisnya survei Kemenhub sendiri merekomendasikan kombinasi diskon tarif angkutan umum, mudik gratis atau untuk motor gratis,
kemudian peningkatan kapasitas moda, peningkatan layanan di simpul transportasi, serta sosialisasi kebijakan jauh-jauh hari, sehingga masyarakat lebih bisa memilih moda yang akan dipakai. Nah sekarang kalau dari kami di KSP ya, perspektif kami di KSP, inilah fondasi agar stimulus transportasi kedepannya tidak hanya memberi efek jangka pendek saja pada musim libur misalnya, tetapi juga memperkuat transformasi sistem transportasi nasional yang lebih inklusif dan berdaya ungkit bagi ekonomi. Ya, sebagai closing statement, saya hanya ingin menekankan intinya kebijakan diskon transportasi Lebaran 2026 ini adalah wujud hadirnya negara untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aman, dan lancar. Namun, lebih dari itu, kebijakan ini juga menjadi instrumen untuk menjaga konsumsi rumah tangga, menghidupkan ekonomi daerah, dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi nasional. Selamat menjalankan mudik lebaran tahun 2026, tetap semangat, jaga kesehatan, dan mohon maaf lahir dan batin.